Tin is small, but essential. It's what solders and connects the components inside almost every device we use: phones, laptops, everyday tech. And a lot of it begins here, on Bangka Island, Indonesia, one of the world's largest producers of tin. 3 kata yang terlintas di benak saya kalau bicara soal pertambangan timah itu yang pasti kecewa, sedih, dan marah. Tidak jauh-jauh dari pencemaran, kerusakan lingkungan, dan laut. As demand grows, extraction keeps moving. For decades, mining was concentrated on land. But as land sites run out and damage deepens, operations push toward the coast. It's a shift felt across the island. Sejak tahun 2020 yang maraknya di laut saya itu. Tapi kalau untuk di sekitaran desa lain itu tahun 2014 sampai 2017 banyaknya kerusakan lingkungan. Kalau di daratnya, hutan habis dan tidak ada pemulihan kembali. Kalau di lautnya terkait mata pencarian nelayan itu terganggu dengan akibat tambang timah ini. From the surface, it can be hard to see what's changing. But the sea tells its own story. Longer distances, higher fuel costs, smaller returns. When coastal ecosystems weaken, livelihoods become less certain. Bangka Belitung mengalami degradasi di berbagai ekosistem, mulai dari mangrove, kemudian padang lamun, hutan tropis yang sekitar 460.000 hektar hilang, itu akan menyebabkan hilangnya mata pencaharian yang sustainable ataupun berkelanjutan. Dampaknya konflik antar warga, untuk nelayannya, wilayah tangkapnya rusak, menyempit. Dulunya beli minyak bensinnya itu cuma 3 atau 5 liter, sekarang udah mau 20 liter sampai 30 liter beli minyak. Jarak tangkap mereka itu sudah semakin jauh. Batu Beriga, a fishing village on the eastern coast of Bangka Island, is one case, not the whole story. But it offers a clear view of what this shift looks like on the ground. Here, the shoreline is not a backdrop. It's a living boundary. And when that boundary changes, families who depend on it are forced to adjust, often with no real protection. Sangat takut sekali apabila mendengar isu-isu adanya tambang yang mau datang ke desa Batu Beriga. Kehidupan kami lah sehari-hari itu kami hidup di laut. Awal mulanya status kami ini jadi tidak ada zona tambang sebelumnya. Tiba-tiba menjadi zona tambang. Itu yang kami herankan, permainan siapa? Kalau masyarakat Beriga ini hubungan dari laut ibarat ibu kandung. Jadi kalau yang namanya ibu diganggu, kita selaku anaknya, siapapun selaku anaknya tidak rela, tetap melawan. Walaupun kami jadi seorang nelayan, kami bisa menyekolahkan anak kami sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Termasuk saya sendiri sebagai ibu anak nelayan, saya sudah punya 2 sarjana. Suami saya hanya nelayan. Not everyone mines out of choice. For many, it's what's left when other options don't hold. Some even mine without permits, yet they return day after day, knowing they could be caught at any time. Kami pernah ketangkap, Pak. Berapa kali ketangkap kami nih. Sebentar razia. Mau makan apa rakyat? Nyari yang halal susah, Pak.
pendapatan kadang-kadang tentu pendapatan kita kerja nyari menambang timah nih kadang-kadang banyak kadang-kadang dikit kadang-kadang udah sesuai kayak beli bensinnya kan kadang-kadang sisanya cuma 50.000 80.000. Kalau kawan-kawan banyak kecelakaan 2 orang 3 orang ada yang mati di kolong ini berapa kali udah 2 sini nih 2 sebelah sana 3 ketimpa tanah longsoran. Kalau masalah kelongsoran jangan mintalah kalau masalah itunya. Kita membaca bahwa masyarakat itu sebenarnya hanya ditempatkan sebagai pekerja penambangan timah. Nah, sementara yang mengakumulasi dari keuntungan dari sektor penambangan timah itu adalah perusahaan dan juga pengusaha-pengusaha besar. Tin is a key material in global supply chains, sourced by major corporations for use across tech, automotive, and other sectors. Yet the weight of extraction stays close to where it begins. This comes down to basic things: clean water, safe coasts, secure livelihoods, and responsibility as mining moves into the sea. Kita tahu bahwa timah Bangka Belitung itu juga digunakan di sektor industri global seperti industri listrik. Itu diambil dari aktivitas yang merusak lingkungan dan juga melanggar hak asasi manusia di Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini dengan ekspansi penambangan timah yang disebabkan oleh aktivitas legal maupun ilegal itu harus segera dibenahi seperti tuntutan moratorium pertambangan timah. Nah, ada 3 agenda penting dalam moratorium pertambangan timah. Yang pertama itu stop izin-izin baru. Kemudian yang kedua adalah evaluasi seluruh izin yang bermasalah yang menyebabkan konflik dan juga menyebabkan kerusakan di ekosistem esensial. Dan yang ketiga adalah mempercepat restorasi pemulihan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi di sini ini adalah kelompok-kelompok penambang. Siapa yang diuntungkan dari proses penambang ini? Big Boss. Pasti yang jelas masyarakat pesisir seperti nelayan itu sangat-sangat signifikan dampaknya terhadap ini. Nah, ini nelayan kan tidak mendapatkan ikan satupun. Untuk teman-teman yang menggunakan alat-alat elektronik yang terbuat dari timah tuh mungkin jangan FOMO kali ya. Karena kan sekarang kan banyak HP-HP tuh terbaru, kan banyak orang yang FOMO juga. Jadi kayak melihat HP baru tuh beli gitu. Jadi akhirnya numpuk-numpuk HP lama tuh nggak dipakai. Kan itu berarti kan bisa dibilang menumpuk hal yang seharusnya kan masih bisa dipakai. Itu kenapa nggak digunakan yang itu dulu gitu. Jadi perlu kalian ketahui bahwa teknologi alat-alat elektronik yang kalian gunakan itu salah satunya itu berasal dari daerah saya, yang dimana hari ini kami yang merasakan dampak kerusakan lingkungan, rusaknya ekologi lingkungan, berkurangnya flora fauna akibat invasi pertambangan, itu kita yang merasakan. Sementara maaf untuk disampaikan bahwa kalian yang merasakan nikmatnya hasil pertambangan tersebut. Mohon kepada ibaratnya orang-orang yang di luar sana, dengarkan aspirasi kami. Misalnya kan, kami bukan anti tambang, kami tidak mau laut kami dirusak. Kami minta tolong dukungan, kami kan mau laut kami seperti ini, anugerah yang terindah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kami. Kami bisa bertahan untuk hidup dikarenakan laut kami ini. Jadi, walaupun gimana pun kami tetap menolak adanya tambang. Every supply chain has a beginning, and every beginning has a cost. And along these shores, that cost is left behind.